ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan al awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwadi sayyid al-imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alamin sayyid al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sabban al-Madani wa ila ruhi sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi sayyid Syekh Zainal al-Ilmi al-Banjari wa ila ruhi sayyid Syekh Muhammad Kashful al-Nur bin Haji Ismail al-Banjari sayyid Syekh Muhammad an-Sya'ar al-Banjari wa khususan ila ruhi sayyid al-Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila ruhi sayyid al-Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin as-Sayyidi wa ila ruhi sayyid al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila ruhi sayyid al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa ila ruhi sayyid al-Imam Ahmad bin Husain al-Ma'ruf bi Abi Suja wa ila ruhi sayyid al-Imam Syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila ruhi sayyid al-Imam Sayyid Ahmad al-Marzuki wa ila ruhi sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandari wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihi wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh min Allah al-Karim wa tabashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa ya'li darajatihim bil jannah ya'du 'alaina wa 'ala ahli baitina wa auladina wa zurriyyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyaringi dikit rahmat nang putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobalah naik, cobalah ujung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Fiqh Fathul Qarib wa nafaqatur raqiqi wal zakarul musannifu asbab asani fi qawlihi ta'ala wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Wa zakarul musannifu dan menyebutkan pengarang kitab asbab asani sebab yang kedua yang wajib menafkahi fi qawlihi dalam perkataannya wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Menafkahi mengongkosi budak sahaya dan binatang peliharaan wajibatun yaitu wajib.
Maksudnya yang kedua, sebab kita wajib memberikan nafkah, yaitu karena kita mempunyai budak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bahwa perbudakan di Indonesia itu tidak ada. Perbudakan di Indonesia ini tidak ada. Bahkan perbudakan itu oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu sudah dihapus. Sekalipun dalam peraturan Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, yang namanya budak sahaya itu masih ada. Nah, namun ketika orang berada di wilayah yang berlaku hukum perbudakan, maka seorang tuan berkewajiban memberikan nafkah kepada budak-budaknya. Sedangkan kita di Indonesia ini, yang namanya perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang namanya perbudakan itu sudah melanggar hak asasi manusia. Masa kita harus jadi budak seseorang? Hak asasi manusia itu memberikan kebebasan manusia ini hidup, tidak boleh dibeli, tidak boleh lagi dibelenggu. Makanya kada boleh dijajah, kada boleh diperbudak, tidak boleh. Tidak boleh. Kada boleh seorang bos perusahaan, seorang bos pemerintahan, bawahannya itu dianggap budaknya, itu kada boleh. Nah, sehingga dia bersikap, berperilaku semena-mena terhadap bawahannya, itu kada boleh. Islam melarang itu, dan itu bagian daripada kezaliman terhadap anak buah. Kamu menjadi bos rahmat sugih. Jadi bos apa umpamanya? Bos rambutan aja ya. Mbak, ikan kebun rambutan aja berisi 10 hektaran, belum lagi nang betukar ya lo. Bos rambutan nih Pak, sugih, berisi anak buah di kebun dah. Adanya 10 hektar lagi, ratusan hektar berisi, berarti kan perlu anak buah. Anak buah 20. Wah, ini budak-budak Korea, jangan dianggap budak. Lah, ada boleh. Nah, karena kita negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hukum perbudakan itu tidak ada. Maka kita tidak perlu membicarakan masalah nafakatur raqiq. Mau ongkosi menafkahi budaknya, sudah kita tinggalkan lah. Kita ini hanya Abdullah, budaknya Allah Ta'ala. Yang kita ini Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah. Sehingga kita ini wajib beribadah, taat, mengabdi kepada Allah sebagai budak Allah, sebagai hamba Allah. Namun Allah sendiri adalah menjamin rezeki lawan kita. Allah menjamin segala kenyamanan hidup lawan kita. Sebagai apa? Sebagai tuan yang baik kepada hambanya. Wal bahaimi, menafkahi bahaim. Apa itu bahaim? Bahaim itu adalah binatang kaki 4. Lah, binatang kaki 4. Binatang kaki 4 itu umpamanya kambing, nyala, biri-biri, sapi, itu tuh. Nah, ketika orang memelihara kambing, memelihara sapi, binatang-binatang muhtaram maknanya, binatang yang dihormati. Beda kalau binatangnya kaki 4, tetapi binatangnya itu menyakiti, seperti anjing nang gala, kemudian nang boleh lah gitu. Nah, ini beda. Kalau kita memelihara kambing, memelihara biri-biri, minjangan dan yang lainnya termasuk sapi, maka mau ongkosinya itu wajib. Mau ongkosi makan binatang ini hukumnya wajib. Kada boleh kita membiarkan inguan kita, membiarkan pemeliharaan kita itu kada diongkosi, itu boleh.
Sehingga dalam hukum fikih coba kita belajar yang lewat di dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan bahwa ketika seseorang ketiadaan air boleh bertayamum. Iya kan? Orang tuh kalau ada banyu boleh bertayamum atau boleh bertayamum banyu itu ada umpama banyu 1 drum. Tetapi air itu untuk kebutuhan minum kambing. Karena melihara kambing 200 ekor. Dia butuh minum. Maka dalam hukum fikih boleh kita itu bertayamum, sedangkan air yang di drum itu dimanfaatkan untuk memberi minum kepada hayawanin muhtaramin, binatang yang dihormati. Dah banyu itu akan minum kambing ini sudah. Kita bang tayamum. Daripada kita berwudu atau mandi junub sehingga air untuk kebutuhan kambing ini kadang memenuhi, kita berdosa. Kenapa? Nafaqatul baim wajibatun. Memberikan nafkah kepada binatang peliharaan kita itu hukumnya wajib. Nah, paman malakarakikan abdan au amatan. Orang yang memiliki budak abdan, baik laki-laki budaknya au amatan atau perempuan, mudbiran, baik dia berpaling au ummawaladin atau ummawalad au bahimatan, atau orang yang memiliki binatang ternak kaki 4, wajib alaihi nafaqatuhu, maka wajib dia memberikan perongkosan kepada mereka, termasuk binatang peliharaan tadi. Payut imuraqikahu, maka dia harus wajib memberi makan budak sahayanya, min galibi kuti ahlil baladi, dari keumuman atau kebanyakan makanan pokok penduduk kampung. Kalau memang makanan pokoknya beras, beri makanlah budak sahaya itu dengan beras. Kalau wa min galibi udmihim, kemudian dari kebanyakan sayur-sayur mereka, biqadril kifayati, seukuran cukup. Berilah mereka makanan, sayur-sayuran, wayaksuhu, dan memberi pakaian terhadap budak sahaya, min galibi kiswatihim, dari kebiasaan pakaian mereka. Kalau pakaian mereka gamis, berilah mereka gamis. Kalau pakaian mereka baju koko, berilah baju koko. Kalau baju him, berilah mereka. Wala yakfi fi kiswati raqiqatin sitrul aurati faqat. Tidak cukup dalam memberikan pakaian kepada budak sahaya itu hanya sekadar menutup aurat saja, tidak boleh. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun. Ini sudah ada sepanjang kita bahas, karena kalau ada jual budak ada kita. La yukallafuna, tidak boleh diberati mereka minal amal, dari pekerjaan ma la yutiqun, sesuatu yang mereka tidak sanggup. Walaupun budak sahaya kita umpama lalu diberi pekerjaan yang dia tidak sanggup, itu kada boleh. Faiza istamalal maliku raqiqahu naharan, apabila mempekerjakan, istamala itu mempekerjakan, apabila mempekerjakan pemilik budak sahaya raqiqahu akan budaknya naharan, di siang hari, arahahu lailan, maka istirahatkanlah di siang, di malam hari, jangan di pol. Kalau memang dia sudah bekerja siang hari, malam jangan disuruh lagi. Awaksahu, atau palingannya, mensudahi begawi malam, siang jangan disuruh lagi begawian. Wa yuruhu saipan, dan mengistirahatkannya di siang hari. Waqtal qailullah, waktu istirahat tidur. Demikian juga la yukallafu dabatuhu, tidak boleh dibebani
binatang peliharaannya umpama sapi malayutnya kok sesuatu namanya kada sanggup ya nang sapi gerubak ya kalau nah sapi itu kan hanya wajib memberi makan sapi itu, namun pemilik sapi kada boleh membebani sapi itu melebihi sesuatu nang latuti ku hamlahu. Dia tidak sanggup membawa magasiatnya enak sapi. Ya Allah, garubaknya aja barat ya kalau garubaknya itu barat begitu dibawa hibak pulang garubaknya deh kasihannya airnya. Kalau itu membebani binatang, apakah itu kayak kambing atau himar, keledai ataupun sapi, kita membuat melebihi kemampuan binatang itu, maka kita disebut zalim, berdosa. Nah, cukuplah sudah. Sekarang bahas yang ketiga. Nah, ini penting modal nih. Wa zakaral musannifu as-sabab as-samisa, menyebutkan pengarang kitab sebab yang ketiga wajib mengongkosi dan menapakahi ialah napakatuz zaujatil mumkinati min nafsiha wajibatun. Menafkahi seorang istri al-mumkinati yang pasrah min nafsiha dari dirinya, pasrah kepada suami, wajibatun wajib ala zauji atas suami. Nah, ini bikai nangaran laki-laki ini kada kawa hidup seorangan, butuh kawan. Bini-bini pun gak ada kawa hidup seorangan, dia butuh teman, bagaikan parang lawan kumpang. Iya kalala parang pun kada berkumpang mesiannya kedinginan kepanasan di kumpangnya. Kumpang ada, parangnya kada ada, angin juga. Jadi saling membutuhkan. Parang membutuhkan kumpang membutuhkan parang. Laki-laki membutuhkan perempuan membutuhkan laki-laki. Itulah sunnatullah. Itu sunnah Allah. Supaya apa? Supaya ada generasi ke depan. Laki-laki bakawan lawakan laki-laki itu seguring siapa kada jucuk. Ikam seakrab badan sanak guring sekalambu, malah di dalam dilarang oleh hukum fikih ngalih. Kalau kena caget sama caget ya bahaya. Makanya dalam fikih dilarang laki-laki tidur sekalambu dengan laki-laki, apalagi sama sekalambu pangarannya mun sama-sama pada bugil mahalihi bener. Ya sudah kawin ya. Apa lagi sudah? Duit ada, kendaraan ada, rumah ada. Apa lagi nang ada? Umpama tuh. Ai kamu bikai kayak ini haji kamu Nabi Adam aja nali hati kamu. Nabi Adam Nabi Adam itu bagaimana di surga? Pahamlah. Kawan adalah ada malaikat. Tapi malaikat kita kalau diberi makanan minuman. Dibawain makanan malaikat tidak kawa, dibawain minuman tidak kawa, dibawain pegawaian tidak kawa juga malaikat. Lalu Nabi Adam alaihissalam, walaupun di dalam surga fasilitas cukup, nah apalagi nang orang lawan Nabi Adam, ujian Nabi Adam sunyi kada kawan. Nah iya, itu ikan pegai sunyi kada kawan, makanya Adam minta bini, minta kawan dia Hawa. Nah itu laki-laki itu kan biar sugih, biar tinggi pangkat, jabatan jadi bupati kah jadi apa, mun kada ada bini kada lengkap. Nah, apa kada ada bini? Bagaikan Adam di dalam surga, kada ada si kawan buri.
Ikam juga nyaman lah ikam di asrama sorangan hujan labat lampu mati nyaman lah tapi ada bini ikam bukan apa-apa aja biar mati lampu makin nyaman nah iya ikam ya Allah ya karim nyaman bini ikam bah mari balik ya begini juga nah cuma imbah begini ini napakatu zaujati mengongkosi bini menafkahi istri yang mana ala mungkinatin ala min nafsiha istri nang pasrah menyerahkan dirinya terhadap suami dalam kurung taat wajibatun wajib. Artinya kalau istri yang durhaka kada wajib diungkusi. Nang kayak apa istri yang durhaka? Guring beparang. Oh kada ada beparang jar guring besilawar lipis. Bini-bini guring besilawar lipis. Apa maksudnya? Artinya perempuan itu dikatakan durhaka apabila durhaka gugur kewajiban mengongkosi. Kalau perempuan itu ketika suaminya minta jatah nampak, jatah naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar nyaman. Iyalah, marah. Ya, iyalah tadi gitu. Iyalah. Naik atas, bak atas turun mana? Bawah, mau ke bawah, masuk mana? Nah dari lalu, begitu, aja keluar nyaman, naiknya kada mau. Laki ini hendak, ujur bini kanda, banyak kok guring besi luar lipis ini, durhaka. Ini durhakane amun dalam hadis dulu nang ini iza darrajulu imra'atun ila firashihi fa'abad la'anat hal malaikatu ila antusbih. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bercinta, paham kamu dapat bercinta lah. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk menikmati dalam tenggelam dalam lautan nikmat. Nah, parah itu parang masuk ke kumpang. Nah, ada kali-kali. Pak Abad. Lalu istrinya kada mau. Kada mau ini kan ada alasan. Alasannya ada. Oh iya, kada apa kada, cuma kada hendak sarik lawan laki atau apakah? Kada hakun. La'anat hal malaikatu, ini perempuan dikutuk oleh malaikat sampai pagi yang dikutuk. Lakinya atau suaminya boleh kada memberi duit siang hari. Boleh kada memberi duit, kada mau ongkosi siang hari boleh. Kenapa? Ini kategorinya adalah zaujatun nasizah, istri yang durhaka. Makanya istri yang solihah, istri yang hebat itu mungkinah, hati mungkinah itu pasrah. Ulun pasrah aja nabiyan abai. Itu perempuan yang harap kada sarana. Boleh itu kami bini harap tasarah pian gila-gila. Ulun ini ujung rambut sampai ujung kaki milik pian. Gitu tiga untuk tahulah itu nang bini nang bagus tuh lawan laki mungkinah memasrahkan diri lawan laki itu gitu. Lamun bini bang anda laki-laki kada dapat bisa juga
Karena laki-laki wajib memberikan nafkah batin. Kalau wae mamanya nya mau bikaigam, mau igam. Laki-laki kada mau bininya hendak berdosa, lakinya itu berdosa. Mau apa lagi igam dah karena jerung. Karena awamnya hendak ya pak. Takana ikam nang bubuhan nang hiper. Nah laki-laki itu kan ada hiper, naranya kan ada hiper lah. Hipertensi ada, hipersik, hanya hipertensi itu ketinggian darah. Ada ngarannya pikai hipersik, kelebihan sik. Laki-laki ini kelebihan sik. Orang normal sekali aja ini hendak 4 kali semalaman. Itu hiper aja ya. Ujian ini kita kawaya, ujian laki ini. Iya, bila menangnya. Lalu abk mirip paham ya, ada ngarannya perempuan itu perempuan hipersik, kelebihan sik. Aku pernah rante tamu bini-bini itu inya ke rumah dia ulun guru cerai ulang lagi jar emak ikan berapa laki sudah 7 laki 7 sudah laki 7 kenapa laki ulun udah sanggup biar kan ada garang ada kawai ulun jobang salahnya kenapa garang ulun mau ada 6 kali sehari jadi juga mau 6 kali apabila lagi kawal laki begawe 6 kali makan kan gak berasa sanggup lagi apa bisus laki gak ada bisus 6 kali itu Allah Akbar ada ikan nanggung kisah di kan fakta tahu lah itu kan jadi ngarannya hipersik perempuan wanita kelebihan seksual ngarannya anda kan nanang malam 3 kali dah pagi hendak sarapan dulu nah lagi hendak ke kantor ulang kayaknya dujar sekali dulu aja ke kantor boleh di kantor sekali mah ujar tak lompok ini baik cerai ayo hari-hari kita karena bertahan pakai sus kalau ada sanggup cerai makanya kadang-kadang 3 bulannya kawin cerai ya Allah tahu mana kai kamar leh marah kata wae kira-kira sanggup loh men baik kamu sampai umur mana umur berapa umur lagi udah cukup umur 3 bulan iya ya pak sanggup lagi kan mun datang bini nang ini ujian bini 6 kali nih bang sehari nggak ada 6 kali berbisahan kita sanggup lagi aku jarang macam begitu baik bisa saja dajik ada walaupun yang 100 seekong ada mungkin 1000 seekong boleh jadilah ada laki-laki hipersik ngarannya perempuan hipersik nah boleh jadi wanafaqatu zawjatil mumkinati min nafsiha wajibatun ala zawji memberikan nafkah lahir atau mengongkosi istri nang baik nang pasrah terhadap suaminya hukumnya wajib ala zawji atas suami mengongkosinya. Nah siapa jer mengongkosi nih kita nih lawan bini nih ika mau bini ramade siapa mengongkosi nah bergantung keadaan suami karena suami ini kan beda-beda pekerjaan penghasilan tuh beda-beda makanya walamma ikhtalafat nafaqatu zaujati bihasabiha lizauji walamma manakala
Ikhtalafat nafaqatu zaujati, berbeda mengongkosi menafkahi istri itu bihasabi hali zauji, menurut keadaan suami. Bayanal musannifu, maka menjelaskanlah pengarang kitab akan yang demikian itu fi qoulihi ta'ala wa hiya muqaddiratun. Nah, lalu Musannif mengatakan nafkah itu wajib bagi seorang suami terhadap istrinya, wa hiya muqaddaratun, nafkah nang sudah di kemampuan dinya. Fa in kana zawju musiran, jika adalah suaminya orang berduit, musiran itu berduit, orang sugih, wa yu'tabaru biasa yasobi wa yu'tabaru yasaruhu, dan diiktibar kemudahannya itu bidulu fajri kulli yaumin, dengan terbit fajar setiap hari, pamudani, maka 2 mud. Lamun lakinya tuh berduit sugeja, maka mau ongkosinya tuh sehari 2 liter lah, 2 liter min ta'amin, wajibani alaihi kulla yaumin ma'al lailatil mutaakhirati anu li zaujatihi, wajib setiap hari siang dan malam yang terakhir bagi istrinya. Muslimatan kanat au jimmiyatan, baik istrinya muslimah atau kafir zimmi, hurratan kanat au raqiqah. Lah, ya bahasa kita kayaknya jenah, kalau lakinya berduit maka menafkahi istrinya itu tak banyak lah gitu daripada ada berduit. Lamun orang kita ini kada berduit, lakinya pondokan aja cukup aja, kalau mau ongkosi 50.000 sehari, seliter beras, iwak, minyak dan sebagainya cukup aja. Tapi muninya lakinya mampu berduit aja, aja lebih menukarakan barasnya, nukarakan iwaknya, nukarakan sayurnya, kemudian perangkat-perangkatnya, nukarakan buahnya, nukar apa 100.000 ke sehari, nyaman juga kalau inya tuh. Kenapa inya mau siran, lakinya berduit aja. Lamunnya lakinya orang berduit, lalu mau ongkosi bini 50.000 sehari, ya Allah, kada cocok, kada cocok, kada cocok. Saya itu 50.000 berduit aja, berduit aja. Nah beda menggundukan ini kurang dari 50 ini aku aja, napa jar baras 10.000 seliter, ya lah rawan, adalah 10.000 baras, nah baras 10.000 seliter, nukar iwak 10.000, cukup ya kalau 10, anggap 15.000, selalu dah kalau, nah 5.000-nya nukar sayur, selebihnya nukar akan minyak lala apa dan sebagainya, cukuplah sehari, cukup. Cuma kasihan aja nambini. Anda belanja nukar voucher, nukar HP itu anggap kada wajib juga laki, wajibkah laki nukarakan bini handphone? Kada wajib, kada wajib, karena itu bukan kebutuhan pokok. Tapi mun laki nukarakan handphone itu bagus banget, terima kasih banget. Mun kawan jangan bang, apalagi mun bini-bini ini bahagi TikTok na ya amdo. Ngatakan orang mata itu, bilainya bini-bini bahagi TikTok, basufi, ya amdo dato. Pacangan deh, nang lain tuh aman-aman aja lah, mamanya kada Facebook, kada IG, kada apa, ini aja TikTok lan sufi ya, iya amdo. Bila hari-hari kamu datang paket, hari-hari datang paket ning no paket, kena esok ning no paket pulang, nah iya,
Gara-gara nampak, gara-gara imbah ditukarkan HP ini paket datang harus. Nah iya, bini-bini beganang melihat keadaan laki ini kada musiran nih, laki kada berduit, pondokan mang laki, ya sudah udah cukup makan sehari dulu apa kayak nana laki ini, ujar laki kita yang penting makan sehari cukup sehari karena hidup kada mencari harta. Oi, kayaknya mau mati laki bijan kawin lagi, ini kemana? Orang laki itu satu wajib menafkahi, kemudian memberikan rumah, memberikan pakaian dan lain sebagainya. Nah, gitu. Cuma untuk sementara ya itu lo pondokan ya kalau makan sehari hidup cari sehari makan sehari itu lah ya sabar itu nembini. Mara nyemok siran. Nah kayaknya mudahan jadi musiran, laki jadi berduit, lalu nyaman. Wal mudani min garibi kutiha, dan dua mud dari kebanyakan makanan pokok. Wal muradu galibu kutil balad min hitatin gandum syair atau gerima hatta lakta fi ahli badiyah yaktatunahu. Titik. Sampai akta apa bahasa kita makanan pokok lah. Wa yajibu lil zawjati minal idami wal kiswah. Wajib suami memberikan kepada istrinya minal idam bagangan makan, jangan nasi wara. Tuarakan sayurnya wal kiswah, beri pakaian dan bini ini gandel laki rabit baju bini kayak apa kadang beri pakaian daun bini tukarakan majara bihiladat apa yang berlaku dalam kebiasaan orang biasanya dasar tukarakan dasar dulu fi kullin minha pada tiap satu minhuma dari keduanya. Orang tuh nikah ya, tapi belum kumpul wajiblah mau ngoseda, paham lah. Ikam umpamanya lawan bini-bini banlah anu matlah nikah dulu, tapi kada berkumpulan dulu. Kini je 5 bulan berikutnya nyat kawin dan berkumpul. Selama belum berkumpul ini kada wajib mau ngosi. Rasulullah telah mengawini Aisyah umur 6 tahun, umur 9 ya dikumpul. Imbu berkumpul ya diungkusin Nabi. Paham lah. Lagi orang nikah setahun aja, tapi kan itu kumpul bang, wajiblah mau ngosek ada wajib. Nah bila sudah berkumpul, hanya wajib memberikan nafkah. Fa'in jarat adatul balad fil idam bizitin wa shibrajin wa jubnin wa naima ittabatul adat bizalika wa illam yakun fil baladi idamun walibun fayajibul laiku bihali zawji wa yakhtaliful idam bi ikhtilafil usuli fayajibu bi kulli faslin majarat bihi adatun nasbi minal idam. Kemudian wa yajibu li zaujati aidan lahmun yaliko. Ulah wajib memberi makani lawan bini itu daging seminggu sekali kah. Kadang mun diwak entalo aja terus. Nah kayak ini kita bahas ulang. Kenapa ya bini kada semua saya daging. Ila akhir wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.